semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Nur Fadila dengan NIM G701240006. Teman-teman pernah terpikirkan enggak bahwa gimana caranya kita bisa sangat tahu atau sangat yakin bahwa sebusir tablet paracetamol itu bisa benar-benar mengandung tepat 500 mg zat aktifnya, enggak kurang dan juga enggak lebih. Disinilah pentingnya validasi metode analisis. Kali ini kita bakal membedah dua parameter yang paling krusial dalam penetapan kadar paracetamol menggunakan metode spektrofotometri UV vis, yaitu uji presisi dan juga uji akurasi. Teman-teman, mari kita bahas tentang presisi. Presisi adalah seberapa dekat hasil di antara serangkaian pengukuran berulang dari sampel homogen yang sama. Nah, uji presisi juga terbagi menjadi dua dari tingkat pengujiannya, yaitu pertama, repeatability, yang dimana berulang dilakukan kondisi yang benar-benar sama, atau disebut instrumennya sama, dilakukan pada hari yang sama, dan juga di waktu yang sama. Terus yang kedua ada intermediate precision, yaitu presisi antara, yang dimana sengaja memasukkan variasi acak laboratorium untuk melihat ketahanan metodenya. Contohnya, pengujian diulang pada hari yang berbeda, di analisis yang berbeda, atau menggunakan instrumen yang berbeda di laboratorium yang sama. Lalu, gimana cara kita mengukur tingkat presisi yang secara matematis? Kita menggunakan dua parameter statis, yaitu standar deviasi atau SD, serta persen RSD, atau relative standard deviation. Standar deviasi itu digunakan untuk melihat seberapa jauh sebaran variasi data individual kita dari nilai rata-rata. Sedangkan persen RSD itu membagi nilai standar deviasi dengan nilai rata-rata lalu dikalikan 100%. Nah, RSD ini yang menjadi indikator utama presisi suatu metode. Misalnya, semakin kecil nilai RSD berarti metode analisisnya kita semakin presisi dan juga konsisten. Mari kita berpindah ke parameter kedua, yaitu akurasi atau ketepatan. Akurasi itu menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran kita dengan nilai yang sebenarnya atau nilai rujukannya. Nah, untuk metode akurasi di laboratorium, kita sering menggunakan metode penambahan baku atau standard addition. Caranya adalah dengan mengambil sampel sediaan paracetamol kita, lalu sengaja ditambahkan sejumlah analit murni standar paracetamol yang kadarnya sudah diketahui secara pasti. Kenapa kita perlu repot-repot menambahkan standar murninya? Karena tujuannya untuk mengompensasi atau menghilangkan gangguan dari efek matriks. Efek matriks itu gangguan zat tambahan atau eksipien dalam tablet seperti zat pengikat atau juga pengisi yang bisa ikut menyerap sinar UV pada spektrum. Dari metode penambahan baku tadi, kita bisa menghitung nilai recovery-nya atau persen recovery atau persen perolehan kembali, yaitu rumusnya seperti ini. Lalu, apa dampaknya kalau nilai recovery-nya itu didapatkan di luar dari rentang tersebut? Jika recovery-nya terlalu rendah, maka hal ini ditandahkan terjadinya kehilangan analit dalam proses pengujian. Dan jika recovery-nya tinggi, maka artinya ada kontaminasi di laboratorium atau ada zat asing yang ikut menyerap sinar UV. Terakhir, mengapa uji presisi dan akurasi itu begitu penting dan juga wajib dilakukan? Jawabannya adalah karena kesalahan sekecil apapun dalam analisis kadar obat bisa berdampak yang fatal bagi keselamatan pasien. Jadi teman-teman, akurasi dan presisi di laboratorium bukan hanya sekedar angka, namun melainkan jaminan mutu demi keselamatan dan nyawa pasien. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.